Oke, baik. Untuk yang tegangan permukaan. Ya, gampangannya gini. eh, jadi untuk pengantar aja, kalau teman-teman lihat silakan yang kiri dan kanan dilihat dulu. Ya, kira-kira apa yang membedakan kiri dan kanan atau apa yang sama antara kiri dan kanan? Ya, kiri dan kanan itu persamaannya adalah sama-sama mengapung di atas permukaan air. Perbedaannya adalah kira-kira apa? Perbedaannya adalah kalau yang kiri itu normally memang mereka seharusnya terapung. Kalau nggak terapung malah lucu atau aneh gitu ya. Nah yang kanan justru sebaliknya. Seharusnya malah dengan sifat mereka, harusnya mereka tuh nggak ngapung di atas, ketika kita taruh di air, mereka nggak ngapung. Tetapi kenapa mereka bisa ngapung gitu kan. Nah, kira-kira sudah mulai nangkep ya. Nah, contohnya ini ya, ini uang koin dan ini pinset kok pinset pembatas besi, pembatas buku gitulah. Nah, kira-kira kalau koin ini saya taruh di air, tapi posisinya bukan kayak gini, melainkan kayak gini, kira-kira dia masih terapung atau enggak? Pinset ini juga kalau posisinya tak taruh kayak gini, dengan tak taruh kayak gini, kira-kira dia masih ngapung enggak? Nah, jadi di sini teman-teman bisa ketahui perbedaannya kan. Yang kiri itu normally they float, umumnya atau harusnya memang mereka terapung, sedangkan yang kanan ini kok bisa? Kan mereka tuh lebih berat dari air, seharusnya kita taruh di air ya. Koin ini kalau ditaruh di air harusnya dia langsung tenggelam. Ini juga sama ya. Nah, harusnya dia tenggelam. Akan tetapi ada fenomena yang menyebabkan si koin ini, si hewan ini, dan si pinset ini bisa mengapung di atas permukaan air. Nah, fenomena apakah itu? Fenomena yang ada itu kita sebut dengan fenomena tegangan permukaan. Ya, jadi kenapa massa jenis yang lebih besar dari air itu dapat mengambang, padahal seharusnya mereka tenggelam? Ini ada kaitannya dengan fenomena yang disebut dengan tegangan permukaan. Nah, gambaran sederhananya, jadi fenomena tegangan permukaan inilah yang menyebabkan suatu cairan itu memiliki lapisan yang memisahkan antara dalam cairan dengan luar cairan, di dalam air dengan kondisi di luar air. Ya, jadi seperti ada suatu lapisan yang memisahkan. Contohnya seperti ini ya, perenang yang secara saat akan keluar dari air, maka terbentuk suatu lapisan air yang menyelimuti si perenang ini ya, fenomena permukaan ini. Kenapa enggak apa namanya ya? Kenapa enggak uh, tiba-tiba ada lapisan seperti ini gitu ya. Ini kan kelihatan sekali lapisannya. Nah, inilah yang kita sebut dengan fenomena permukaan gitu ya. Nah, gampangnya kayak gini. Ketika kita punya satu pinset benda seperti ini ya, uh, dia pasti memiliki gaya ke bawah yang disebabkan oleh gaya gravitasi. Nah, untuk untuk dia bisa terapung, maka artinya dari dalam sistem cairan ini juga harus memiliki gaya yang mendorong si pinset ini menuju ke atas gitu ya. Nah, artinya apa? Artinya disinilah ada suatu lapisan yang memisahkan antara cairan di bawah dengan udara yang di sini udara ini ya. Artinya kalau di sini nggak ada sesuatu, maka nggak mungkin yang namanya pinset ini akan terapung ya. Kok saya ngomong pinset terus nih? Ini apa ya, pembatas buku lah gitu ya. Nah, artinya eh, logikanya kalau kita cuma punya benda ini ya, lalu ada lapisan udara ya, ini air dan ini ada udara gitu ya. Kita taruh pinsetnya di sini harusnya dia tenggelam. Tetapi kok kita taruh di sini pinset itu tidak tenggelam? Artinya ternyata ada tidak hanya air dan udara ini, adalah satu sistem lain yang kita sebut dengan
sistem lapisan di permukaan ini yang menjadi barrier pertama antara udara dengan cairan di dalamnya. Sehingga si pinset ini ternyata dengan berat pinset yang misalkan sekian X ya, X gram, bisa terapung, artinya si lapisan itu mampu membalikan gaya yang diberikan oleh si pinset ke bawah dengan karena adanya faktor gravitasi sejumlah X gram juga. Artinya disinilah terjadi suatu lapisan. Pertanyaannya, apa sih ada di sini? Permukaan. Ya. Nah, kenapa bisa terjadi? Kenapa bisa terjadi? Maka kita harus mengetahui dulu apa yang namanya gaya kohesi dan gaya adhesi. Ya, teman-teman, yang pertama adalah gaya kohesi. Gaya kohesi artinya kalau teman-teman sudah pernah belajar bahwa kohesi itu adalah gaya yang terjadi antar molekul yang sama, gitu ya. Sedangkan gaya adhesi itu, oh yang ini aja ya, ini tadi nggak usah ini dulu. Gaya adhesi itu adalah gaya yang terjadi tarik-menarik ya antara molekul yang tidak sama, tidak sejenis. Contohnya ketika kita berbicara mengenai cairan yang ini ya, kita ambil ininya, air. Nah, di dalam suatu sistem air tadi ada gaya kohesi dan gaya adhesi. Gaya kohesi itu artinya suatu gaya yang terjadi antara molekul-molekul air ini dengan molekul air lainnya, tarik-menarik gitu ya. Ini. Nah, inilah yang kita sebut dengan gaya kohesi yang panah merah. Sedangkan gaya adhesi adalah gaya tarik-menarik antara molekul yang tidak sejenis, yaitu yang ada di permukaan sini, ya, atau di antara air dengan dinding wadah ini ya. Nah, inilah yang kita sebut panah ini kuning dengan gaya adhesi. Nah, permasalahannya adalah bahwa gaya kohesi yang timbul atau yang ada dalam sistem tersebut itu jauh lebih besar dibandingkan dengan gaya adhesi yang terjadi, ya, karena resultan gaya kohesinya nih ya, contohnya pada permukaan cairan, gaya kohesi antara yang ini ya, cairan ini dengan cairan kirinya, bawahnya lagi itu jauh lebih banyak dan lebih baik dibandingkan dengan gaya antara partikel ini atau bagian ini dengan udara. Gitu ya. Sehingga gaya kohesi yang terjadi, yang panah merah ini jauh lebih besar dibandingkan dengan gaya adhesi antara molekul air dengan molekul udara. Yang ini ya. Oke, sehingga partikel-partikel atau molekul-molekul air yang ada di permukaan ini partikel air lainnya, molekul-molekul air ya. Jadi lebih cenderung membentuk gaya kohesinya gitu ya. Nah, sehingga seperti inilah yang mendasari tadi mendasari fenomena ini ya. Nah, seperti inilah. Jadi oleh karena gaya kohesi dan adhesi tadi, gaya kohesi yang jauh lebih besar dibandingkan dengan gaya adhesi, maka menyebabkan terbentuknya suatu lapisan dari air tersebut. Sistem air ini dengan sistem udara, gitu ya. Artinya lapisan inilah yang nantinya akan berperan dalam memisahkan antara sistem A ini dengan sistem B, udara ya. Air dengan U ya, udara. Ya, gambarannya untuk mengecek fenomena ini adalah ketika kita berikan beban dengan berat tertentu, ya, yang artinya beratnya si beban ini dipengaruhi oleh gaya gravitasi sejumlah X gram, maka pada permukaan air ternyata berat beban ini dapat dikembalikan resultan panah yang putih ini sejumlah berat yang dia miliki, sejumlah X juga gitu ya. Nah, kenapa bisa terjadi seperti ini? Karena adanya suatu surface tension ini yang disebabkan oleh gaya kohesi tadi ya, karena masing-masing partikel gitu ya, sehingga menimbulkan yang namanya tension, surface tension gitu ya. Sehingga dengan adanya surface tension ini menghasilkanlah yang memiliki kekuatan tertentu ya. Jadi tidak kuat-kuat banget gitu, tapi akan tetapi surface tension inilah yang bisa mendasari
menjelaskan fenomena kenapa kalau kita taruh suatu barang di atas permukaan cairan maka dia bisa mengambang gitu ya. Karena ada satu lapisan yang disebabkan oleh gaya kohesi dan adhesi ini tadi. Ya, yang kaitannya nanti dijelaskan dengan fenomena tegangan antarmuka atau bahasa Inggrisnya adalah ini, surface tension. Karena surface kohesi tadi. Sehingga terciptalah lapisan yang membatasi sehingga kalau kita taruh benda seberat X gram di sini, si air ini bisa membalikan gaya tadi sebesar X gram sehingga benda ini tetap berada di sini dan tidak tenggelam. Itu ya. Tuh. Tentunya kalau belajar fisika juga apa namanya? Ada berat maksimal yang bisa ditampung oleh lapisan ini. Itu yang pertama. Yang kedua, ada area maksimal, ada area minimal yang juga harus kita perhatikan ya. Kayak contohnya kalau seperti ini. Nah, ini ya. Kalau kita taruh uangnya seperti ini, apa ya di sini permukaan ya daya tolak ke atas itu semakin banyak sehingga dia bisa yang bisa menahan ya cuma tenggelam gitu ya. Nah, fenomena permukaan ini juga didasar kaitannya dengan ini juga interaksi antara berapa banyak lapisan permukaan di sini yang berinteraksi dengan benda tersebut. Nah, ini untuk menjelaskan yang ini tadi ya. Jadi tidak hanya tegangan permukaan saja, akan tetapi juga ada faktor-faktor fisika lain yang berpengaruh. Tapi ini tidak kita bahas, kita lebih bahasnya bahwa di dalam lapisan ini, oh ternyata ada suatu di dalam lapisan, mohon maaf ya, di dalam permukaan cairan ini, nih ya, di sini, dan di sini, ternyata ada suatu fenomena yang membatasi antara cairan ini dengan dunia luar, yaitu berupa lapisan yang terbentuk di permukaan, ya, nih, di permukaan zat cair tersebut, yang kita biasa kenal dengan nama surface tension phenomena atau fenomena tegangan antarmuka. Gitu ya. Nah, tegangan antarmuka ini dan tegangan permukaan itu adalah istilah yang biasa kita jumpai, tetapi ada sedikit perbedaan mengenai tegangan permukaan dan tegangan antarmuka. Kalau kita bicara mengenai tegangan permukaan dan tegangan antarmuka, kalau tegangan permukaan artinya gaya persatuan panjang atau intinya tegangan ini yang terjadi antara suatu cairan atau padatan dengan permukaan udara. Ya, kalau kontaknya dengan udara kita sebut tegangan permukaan. Kalau kontaknya dengan ya antar dua fase ya gaya persatuan panjang antar muka dua fase yang terdapat pada antar muka dua fase yang tidak saling campur ya selain dengan udara maka kita bisa sebut dengan tegangan antar muka. Ya, dalam konteks lain antar muka cairan dengan cairan, antar muka cairan dengan padatan dan antar muka padatan dengan padatan. Oke ya, jadi sampai sini dulu. Jadi mungkin ini pengantar dulu, nanti lebih rincinya nanti teman-teman bisa kita bahas lagi di ini pertemuan yang selanjutnya gitu ya. Oke, sekian atas perhatiannya. Mohon maaf jika kurang jelas ya. Terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.